I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, wear that dick. Bitches on my line, and you know they come strapped. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mama Haryanti. Saya dari kelas 1E program studi pendidikan agama Islam. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa jurnal dengan tema pendidikan karakter. Nah, ada pun beberapa jurnal yang saya dapatkan. Yang pertama dengan judul Peran Guru dalam Mewujudkan Pendidikan Karakter. Nah, adapun jurnal ini ditulis oleh 3 orang. Yang pertama Aska Salma Salsabila, dan yang kedua Dini Anggraini Dewi, serta yang ketiga Yayang Puri Purnamayisi. Nah, adapun jurnal ini juga, jurnal ini berisi tentang jurnal pendidikan Tambusai yang terbitkan pada tahun 2021. Nah, dalam jurnal ini saya mendapatkan beberapa masalah, atau saya identifikasi beberapa masalah. Yang pertama yaitu kebutuhan besar akan pendidikan karakter. Di sini pendidikan karakter dianggap benar-benar diperlukan, tidak hanya di lingkungan sekolah, tapi juga di lingkungan rumah serta lingkungan sosial. Yang kedua, di sini tuntutan kompleks terhadap guru. Guru tidak hanya dituntut untuk bisa menguasai ilmu yang diajarkan, tetapi di sini guru juga dituntut untuk memiliki akhlak, perilaku, serta kepribadian yang sesuai dengan ajaran Islam. Kemudian yang ketiga, peran vital guru dalam pencapaian tujuan pendidikan. Maksudnya di sini adalah guru memiliki tugas dan tanggung jawab yang kompleks dalam pencapaian tujuan pendidikan. Kenapa? Karena di sini guru bisa sebagai sumber inspirasi, motivasi, baik dalam pendidikan maupun dalam karakter bagi peserta didik itu sendiri. Baik, di sini ada beberapa tawaran solusi mengenai permasalahan tersebut. Yang pertama ada penguatan kapasitas dan kompetensi kepribadian guru. Yang kedua ada optimalisasi peran guru dalam pembelajaran. Yang ketiga penguatan lingkungan pendidikan baik di sekolah maupun non sekolah. Dan yang terakhir ada peningkatan komitmen dan kualitas pelayanan. Baik, di sini juga saya ada menemukan beberapa daftar pencarian istilah yang mungkin sebelumnya sudah pernah saya dengar, tapi saya tidak mengetahui makna daripada kata asing tersebut. Nah, yang pertama ada karakter. Karakter merupakan nilai-nilai perilaku manusia yang berhubungan dengan Tuhan, diri sendiri, sesama manusia, lingkungan, dan juga kebangsaan. Yang kedua ada kompetensi. Apa itu kompetensi? Kompetensi adalah kemampuan dan keterampilan yang dituntut harus dimiliki oleh seorang guru. Kemudian ada intrakurikuler. Apa itu intrakurikuler? Intrakurikuler adalah sebuah kegiatan yang termasuk dalam kurikulum resmi yang ditentukan oleh sekolah. Kemudian yang selanjutnya ada ekstrakurikuler. Ekstrakurikuler adalah kegiatan di luar struktur kurikulum yang resmi yang dikelola oleh guru seperti olahraga, dan lain sebagainya. Kemudian ada swadaya. Swadaya itu adalah aktivitas yang ditumbuhkan oleh guru agar siswa memiliki daya cipta atau kreativitas. Nah, yang selanjutnya ada reinforcement. Reinforcement adalah pemberian dorongan atau penguatan dari guru untuk mendinamisasikan potensi siswa. Kemudian ada dinamisator. Apa itu dinamisator? Yaitu guru yang tidak hanya sebagai membangkit semangat, tetapi juga menjadi lokomotif yang mendorong ke arah tujuan dengan kecepatan dan kecerdasan. Kemudian ada non-dikotomik. Non-dikotomik adalah istilah yang digunakan dalam referensi mengenai pendidikan karakter yang berarti tidak terbagi menjadi 2 bagian yang berlawanan. Kemudian terakhir ada role model. Role model adalah istilah yang digunakan untuk menekankan bahwa guru adalah contoh atau teladan bagi peserta didik itu sendiri. Baik, masuk ke jurnal yang kedua yang saya dapatkan, yaitu mengenai tentang analisis nilai-nilai pendidikan karakter pada buku Sikap Seorang Muslim dalam Menghadapi Virus Corona, karangan Kiai Haji Aceng Zakaria. Nah, adapun jurnal ini ditulis oleh beberapa orang. Yang pertama yaitu Agus Susilo Saifullah, dan yang kedua ada Wihdan Ridwanullah. Adapun jurnal ini berisi tentang pendidikan dan juga pemikiran yang diterbitkan pada tahun 2024. Nah, adapun beberapa identifikasi masalah yang saya dapatkan dari jurnal tersebut, yaitu yang pertama adanya tingginya krisis moral dan juga karakter.
Nah, yang kedua adanya tantangan disiplin dan juga sifat individualisme masyarakat. Kemudian yang ketiga adanya kebutuhan akan panduan sikap keagamaan. Adapun tawaran solusi dari masalah di atas, yang pertama adanya internalisasi nilai karakter yang menjadi solusi dasar pendidikan, yaitu menjadikan transfer nilai etika dan moral sebagai suatu kebutuhan pokok. Yang kedua ada pengimplementasian nilai karakter dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian adanya kolaborasi antara pemerintah dan juga para ulama yang bisa dijadikan sebagai solusi institusional. Dan yang terakhir adanya peningkatan kolaborasi antar lintas tokoh, yaitu kolaborasi antara pemerintah dan juga para ulama-ulama yang kemudian bisa diteruskan lagi, ditingkatkan serta diperkuat lebih lagi. Kemudian di sini saya juga mendapatkan daftar pencarian istilah atau kata-kata asing. Yang pertama adanya transfer of knowledge. Apa itu transfer of knowledge? Yaitu transfer ilmu pengetahuan, yaitu perantara untuk mencapai tujuan pendidikan. Yang pertama yaitu cerdas. Kemudian adanya PSBB. Nah, PSBB itu ada pada zaman corona ya, yaitu pembatasan sosial berskala besar, yaitu peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah untuk menghadapi wabah tersebut. Kemudian adanya Al-Fatawa. Apa itu Al-Fatawa? Al-Fatawa adalah salah satu karya terkenal Kiai Haji Aceng Zakaria tentang permasalahan fikih yang didapatinya pada perbedaan-perbedaan pendapat serta komentar perbandingannya. Kemudian adanya Maqasid Syariah, yaitu sesuatu yang bisa dijadikan tolak ukur yang dijadikan sebagai fokus kajian dalam menentukan sikap ketika kita menghadapi wabah COVID-19 dalam penelitian lain yang relevan atau yang lebih sesuai. Kemudian yang terakhir ada Zoopolitikon, yaitu makhluk sosial yang artinya manusia tidak dapat lepas dari manusia lainnya sehingga mengharuskannya untuk bersosialisasi. Baik, masuk ke jurnal yang ketiga yang saya dapatkan, yaitu dengan judul peran dosen dalam mengembangkan karakter mahasiswa. Nah, jurnal ini ditulis oleh seorang penulis yang bernama Markus Masambali. Nah, dalam jurnal ini berisikan tentang humaniora yang diterbitkan pada Oktober 2013. Nah, adapun identifikasi masalah yang saya dapatkan dari jurnal ini, yang pertama adanya fenomena degradasi moralitas mahasiswa, yaitu seperti kasus malas, menculik, terus instan, menjadi instan, akar korupsi, serta pendidikan karakter yang masih belum efektif. Kemudian yang ketiga adanya peran dosen dalam pendidikan karakter itu masih cukup kurang. Kemudian beban pendidikan karakter yang terbatas. Kemudian perlunya kesadaran dosen secara lebih menyeluruh. Yang terakhir adanya pendidikan yang sekedar kognitif. Nah, kemudian adapun tawaran solusi yang saya dapatkan dari permasalahan tersebut, yang pertama adanya semua dosen harus bertanggung jawab. Yang kedua adanya keteladanan dari dosen. Kemudian melaksanakan 5 peran pokok dosen secara simultan. Kemudian memanfaatkan hidden curriculum. Kemudian adanya pembentukan kurikulum kampus. Kemudian juga adanya kegiatan berkarakter atau drama, serta yang terakhir adanya penggunaan asesmen komprehensif yang mencakup perilaku dalam proses pembelajaran, kemudian kesungguhan dan kedisiplinan mahasiswa tersebut. Nah, kemudian saya juga mendapatkan daftar pencarian istilah atau kata asing yang saya dapatkan dari artikel ini atau jurnal ini. Yang pertama, hard skill. Hard skill adalah kemampuan akademik atau pengetahuan teknis yang lebih spesifik. Nah, hard skill ini kontras dengan soft skill atau mental. Yang kedua yaitu pengejauhan tahan. Itu adalah perwujudan, manifestasi atau penerapan nilai-nilai luhur secara nyata terlihat dalam tindakan dan kegiatan. Yang ketiga yaitu afektif, berhubungan dengan sikap, perasaan, emosi, dan nilai atau aspek hati. Kemudian adanya konatif. Konatif itu adalah berhubungan dengan kemauan, niat, serta kecenderungan bertindak. Yang selanjutnya ada simultan. Simultan adalah terjadi atau dilakukan secara serentak
pada waktu yang bersamaan. Yang selanjutnya ada hard skill atau lawan daripada soft skill tadi, yaitu kemampuan akademik atau spesifik kontras dengan soft skill. Nah, yang terakhir ada hidden kurikulum. Hidden kurikulum adalah instrumen penting dalam pengembangan karakter mahasiswa yang mengacu pada kurikulum tersembunyi atau tidak tertulis. Kemudian masuk ke jurnal yang terakhir yang saya dapatkan, yaitu berjudul Problematika Pendidikan Karakter Antara Konsep dan Realita. Nah, jurnal ini ditulis oleh penulis yang bernama Ida Destariana dan juga Harepa serta Ahmad Tabrani. Nah, jurnal ini berisikan tentang teologi dan juga pendidikan Kristiani yang diterbitkan pada tahun 2021 bulan Mei. Nah, adapun identifikasi masalah yang saya dapatkan, yaitu yang pertama adanya kemerosotan moral yang mengkhawatirkan. Kemudian yang kedua adanya ketidaksesuaian konsep dengan realita berbanding terbalik. Nah, kemudian pendidikan karakter dinilai hanya sebagai formalitas bagi kalangan pendidikan untuk memenuhi standar pendidikan di Indonesia. Dan yang terakhir adanya kesenjangan antara penerapan pendidikan karakter dengan realita karakter masyarakat. Kemudian adapun tawaran solusi dari permasalahan tersebut, yaitu strategi pelaksanaan pendidikan karakter. Yang kedua, menciptakan keluarga yang berkarakter. Yang ketiga, menciptakan komunitas yang berkarakter. Kemudian menciptakan kepribadian yang berkarakter dengan meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab dalam membangun karakter bangsa. Karena semua aspek sosial seperti sekolah, keluarga, masyarakat itu selalu berkesinambungan. Nah, kemudian yang terakhir yaitu daftar pencarian istilah yang saya dapatkan. Yang pertama adanya karakter education, yaitu usaha sadar untuk membentuk dan mengembangkan karakter seseorang. Kemudian yang kedua ada personality, yaitu kumpulan dari sejumlah karakteristik maupun sikap. Kemudian ada library research, yaitu metode penelitian kepustakaan. Nah, kemudian ada role model, yaitu guru yang diharapkan menjadi teladan bagi para peserta. Baik, mungkin hanya itu video yang dapat saya sampaikan. Jadi kesimpulannya adalah pendidikan karakter adalah usaha sadar, berencana dan disengaja untuk membentuk dan mengembangkan kepribadian serta potensi peserta didik dengan tujuan utama yaitu menjadikan mereka manusia yang cerdas dan juga baik serta berakhlak mulia. Nah, inti dari pendidikan ini adalah yaitu agar individu dapat memahami, peduli serta dapat bertindak. Kemudian, pelaksanaan pendidikan karakter harus didukung oleh berbagai pihak seperti keluarga, sekolah, masyarakat, dan guru sebagai teladan atau role model dalam sumber inspirasi utama. Baik, cukup sekian video dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.